Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Yunisda dari SD Negeri 14 Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi tahap 2 tahun 2023 dengan NIM 21123317. Hari ini, Kamis 30 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada fase C kelas 5 dengan materi meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sub pokok materi Kisah Istimewa Fathu Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semuanya. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ibu harap anak-anak semuanya bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Siapa yang tidak hadir? Renzo. Sudah siap untuk belajar, nak? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan meja, kursi, dan semua yang mengganggu silakan disimpan dulu, meja dan kursinya dirapikan. Oke? Sudah? Ibu minta tolong ke ketua kelas, silakan pimpin doa. Siap, maka berdoa dimulai. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam. Namun sebelumnya Ibu ingin tahu dulu apakah pelajaran minggu lalu masih diingat. Siapa yang masih ingat pelajaran terakhir kita, Habib? Terakhir kita sudah belajar menghargai pendapat orang lain. Bagus. Kemudian bagaimana caranya kita menghargai pendapat orang lain, Aisyah? Ini bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Dapat Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. Yang lain, Iwan? Biasakan dia kata orang lain dengan berbicara dan mendengarkan dengan baik. Oke, biasakan mendengar dengan baik. Masih ada? Masih? Apalagi cara menghargai pendapat orang lain itu? Dari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri sendiri lebih rendah. Merendahkan pendapat orang lain, menganggap pendapat sendiri saja yang paling benar. Bagus ya. Terima kasih anak-anak semua masih mengingat pelajaran sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran tentang Fathu Makkah.
Nah, Fathu Makkah itu adalah pelajaran kelima bab meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Ada anak semua yang sudah pernah mendengar Fathu Makkah? Nah, baik. Nanti kita akan belajar apa itu Fathu Makkah. Namun sebelumnya Ibu akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, meyakini bahwa peristiwa Fathu Makkah itu benar adanya. Yakin ya, peristiwa Fathu Makkah itu benar adanya. Kemudian membiasakan perilaku pantang menyerah. Nah, membiasakan perilaku pantang menyerah. Yang ketiga, menjelaskan apa itu Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Yang keempat, menjelaskan sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Kemudian menentukan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathu Makkah. Seterusnya meneladani, menemukan perilaku terpuji dan menghubungkan peristiwa Fathu Makkah dengan perilaku sehari-hari. Ada berapa tujuan pembelajaran kita, Nak? Ada? 7 ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin tahu dulu apakah anak-anak Ibu semuanya sudah pernah menerima atau mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan Fathu Makkah. Ada beberapa soal asesmen awal yang akan Ibu bagikan. Silakan diisi dan tulis nama. Isi di kertas langsung, tulis namanya. Ibu beri waktu 5 menit saja. Silakan. Oke, silakan. 5 menit saja. Jawab sesuai dengan apa yang pernah diketahui, baik dari membaca atau dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Silakan dijawab di sana lagi. Jawabnya sendiri-sendiri saja, karena ini adalah asesmen awal. Sejauh mana anak Ibu semuanya mengetahui tentang soal-soal yang Ibu berikan, tentang pengetahuan sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang Fathu Makkah. Ada yang sudah siap? Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan di kelompok masing-masing dan katakan saya siap. Saya sudah siap ya. Ini saja. Waktunya tinggal 2 menit. Ya.
Jadi saya hitung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Silakan saja mana yang boleh kita ulang. 2, 1. Nah, sudah selesai semuanya. Oke, masih semangat? Kita cek semangat dulu. Semangat pagi. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Terima kasih untuk semangatnya. Tepuk tangan untuk kita. Oke, kita lanjut yang istiwa 40 masker. Sekarang silakan anak-anak ibu semua cermati video berikut, amati dan catat informasi penting yang ada di dalam video itu. Nah, 40 masker. Nah, boleh ditulis di kertas Awal yang bulan ada di mejanya. Zulhijjah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan bukan dalam rangka berkorban, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, berkorban dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad berdiskusi dengan Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan memperhatikan dengan baik para pemimpin Mekah. Bahkan para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Lakukan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaf tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena dilakukan perbedaan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad membawa langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh pembawa mereka Zuhair bin Amr. Perundingan yang berjalan awal tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, tingkatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun, tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad dan masih cinta, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada musuh yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut membuat kaum muslim untuk keluarga memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diurus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah berdasarkan kelulusan dan kesediaan melaksanakannya tanpa penipuan dan penghilangan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut membuat rangka pula masing-masing kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslim. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam kisah perjanjian, dua suku yang saling berperang, yaitu suku Besar dan suku Bakar, menentukan pilihan mereka. Suku Besar menggabungkan kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti perjanjian Hudaybiyah, suku Besar dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata.
Meskipun sepintas perjanjian Hudaybiyah merugikan kaum muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih wujud melalui perjanjian tersebut. Kaum muslim diakui eksistensinya, dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaybiyah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihak yang telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan bertemu Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menggerakkan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Itulah putus asa Abu Sufyan kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Hal ini sebelum pasukan muslim yang bersenjata Mekah telah bersiap menuju Mekah. Warga panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Hal ini pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak memiliki pengawal kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan yang para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan hal yang Setelah menyaksikan video tadi, Ibu yakin dan percaya masing-masing kelompok sudah punya banyak sekali informasi penting, sudah punya banyak sekali, mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kesimpulan dan lain-lain sebagainya terkait dengan peristiwa Fathu Makkah. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan buat ringkasan atau kesimpulan tentang peristiwa Fathu Makkah. Waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Kelompok yang bersedia tampil pertama menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, silakan. Oke, kelompok Sherif. Mau kelompok Bugi dulu atau Sherif dulu? Silakan ini. Yang lain dengar ya, yang lain dengar. Nanti terakhir tugasnya adalah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan Bugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penduduk Makkah. Pasukan para Muhammad tidak bisa masuk karena para pasukan Muhammad akan pergi ke Makkah dan disuruh untuk azan oleh Bilal. Kemudian Nabi Muhammad mengirim untuk bin Abbas untuk menjelaskan dan tujuan kedatangan dunia ke Makkah. Bin Abbas menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ke Makkah adalah untuk beribadah haji, dan tujuan tersebut Rasulullah tetap tidak diberikan masuk ke Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kita bergabung ke kelompok lagi. Lanjut ke kelompok Jadi, silakan. Ya. Usahakan kesimpulannya. Informasi yang ada kan banyak tadi, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy. Makkah adalah satu, pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umrah tahun ini, namun boleh dikerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Dua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Tiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Makkah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. 4. Menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. 5. Memberi kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kita bergabung kelompok Jadi, lanjut kelompok Ai. Silakan. Ya. Tidak harus ini, boleh yang lain. Ada tampil selain ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya pada bulan Zulkaidah, nama Muhammad dan sahabat-sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji. Namun dalam perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dihalang oleh kaum Quraisy. Peristiwa tersebut dinamakan Fathu Makkah, yaitu terbukanya kota Makkah untuk kaum muslimin. Dalam peristiwa tersebut, salah satu tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi Muhammad, dia bernama Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, masih ada yang ingin menambahkan atau sama kesimpulannya dengan kelompok yang sudah tampil? Ada yang berbeda? Ada? Kalau ada, silahkan. Kalau tidak, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa Fathu Makkah. Singkat tadi, peristiwa Fathu Makkah itu terjadi pada tahun sebelum Fathu
terjadi, Rasulullah bersama para sahabat berencana pergi ke Mekah untuk melaksanakan apa? Haji pada tahun ke-6 Hijriah ya, bersama para sahabat. Nah, tetapi ternyata Rasulullah dan para sahabat tidak diizinkan untuk memasuki kota Mekah. Nah, Rasulullah dan para sahabat sampai di sebuah daerah bernama Hudaybiyah. Nah, disinilah awalnya terjadinya Fathu Mekah. Sebelum Fathu Mekah terjadi, karena tadi ada penolakan dari kaum Quraisy, ada rombongan Nabi Muhammad bersama para sahabat dari Madinah yang tujuannya tadi ingin melaksanakan ibadah haji, tapi tidak boleh. Akhirnya diadakanlah sebuah perjanjian damai terjadi di daerah Hudaybiyah. Ada berapa tadi isi perjanjiannya? 5 ya, ada 5. Di antaranya adalah tidak boleh terjadi permusuhan. Permusuhan selama berapa? 10 tahun. Nah, betul. Tidak ada peperangan selama 10 tahun. 10 tahun itu lama atau sebentar? Lama. Perjanjian Hudaybiyah apa isinya? Apakah Nabi boleh melaksanakan haji tahun itu? Tidak. Nabi melaksanakan ibadah haji tahun depan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhaji tahun depan. Berhaji tahun depan. Apalagi? Udah 3 nak? Apa? Kompleks setelah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Berikutnya, pengikut Nabi Muhammad. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, dalam peristiwa ini kita tadi sudah mendengar ada 2 kelompok. Yang pertama kelompok Quraisy di Mekah. Kemudian ada kelompok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Madinah. Ada 2 lagi suku yang berseberangan tadi. Suku apa namanya? Bani apa? Bani Bakar dan Bani ini Bani Huda. Bani Bakar dan Bani Huda. Bani Bakar dia ikut dengan kelompok Rasulullah. Bani Huda Bani Bakar ikut dengan kelompok Quraisy. Bani Khuza'ah ikut dengan kelompok Rasulullah. Tapi ternyata perjanjian Hudaybiyah tadi itu sudah disepakati, dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau dilanggar? Siapa yang pertama melanggar? Kaum Quraisy. Nah, maka karena sudah terjadi pelanggaran, berarti perjanjian Hudaybiyah tidak. Nah, isinya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lalu kaum Quraisy mengutus siapa tadi diutus? Siapa tokoh yang diutus oleh kafir Quraisy untuk ke Madinah menemui Rasulullah dan para sahabat? Abu Sufyan. Apakah kemudian Abu Sufyan berhasil
berhasil atau tidak? Hah? Tidak. Kalau berhasil kaum muslimin berarti salah kaum muslimin yang sekarang yang mana siapa? Kaum muslimin atau kaum muslimin? Kaum muslimin. Berapa berat antara kaum muslimin jadi itu? 1.000, 10.000? 10.000. Nah, maka sejak saat itu sejak tanggal berapa tadi? Tanggal 17 Ramadan tahun ke 8 lihat kembali 8 atau ke 7? 8 17 Ramadan. Kota Mekah dibebaskan dari kekuasaan orang-orang mulailah hilal atau kebanyakan azan di sekitaran Ka'bah dan Masjidil Haram. Bilal muadzin pertama yang mengumandangkan azan di sana. Siapa nama Bilal itu? Bilal bin Rabah. Nah, apa di sini bisa dipahami tentang peristiwa Fathu Mekah? Jadi peristiwa Fathu Mekah itu adalah peristiwa penaklukan kota. Apakah dengan peperangan atau dengan perdamaian? Dengan perdamaian. Jadi dari kisah Fathu Mekah itu ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Silakan masing-masing ambil kertas sesuai dengan nomor absen. 1 siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menyala. Nah, lampu kita padam barusan. Nah, kita ibu bacakan saja soalnya. Yang pertama, Fathu Makkah terjadi karena pelanggaran perjanjian titik-titik oleh kaum kafir Quraisy. Dengar jawabannya: A. Bai'ah, B. Hudaybiyah, C. Madinah, D. Aqabah. Silakan. Fathu Makkah terjadi karena pelanggaran perjanjian oleh kaum kafir Quraisy. Perjanjian apa yang dilanggar? A. Bai'ah, B. Hudaybiyah, C. Madinah, D. Aqabah. Dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa Fathu Makkah itu bukan sebuah kebetulan, tapi ada pembelajaran yang harus kita teladani. Nah, untuk tugas di rumah silakan anak-anak ibu baca semuanya pelajaran tentang haji wada atau haji perpisahan. Nah, masih di pelajaran 5